meskipun suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, nampak ada kesan bahwa ada keberpihakan antara Polri dengan Jokowi. Ya dari langkah-langkah itu, apalagi berani dengan hebatnya menyatakan identik dengan keaslian. Loh, ini kan sama saja blunder. Apa yang diucapkan itu sebenarnya katakanlah mengatakan saya itu bodoh, itu aja. Kenetralan, kebenaran, keadilan, ketransparanan itu akan tercermin di situ. Jadi pemerintah, Prabowo harus merubah cara-caranya. Sekarang seorang acuh, sekarang seorang tidak mau tahu. Itu tidak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya sobat RH sekalian, tapi ini ada senior saya, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, mau menyampaikan sesuatu, tapi dia sudah tuliskan terlebih dahulu dan nanti kita akan dengarkan komentarnya setelah saya bacakan ini. Tapi kita sapa dulu biar beliau tidak bengong. Halo Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Sugeng, saya bacakan dulu apa Pak Sugeng tulis ya kan. Nanti saya baru minta komentarnya. Wah ini artikel yang ngeri-ngeri sedap nih. Jadi sobat sekalian, judul artikelnya adalah kasus ijazah palsu Jokowi adalah masalah besar. Jika tidak tuntas bisa menjadikan malapetaka NKRI. Jadi kalau ada yang bilang ini masalah kecil berhadapan dengan Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Oke ya kita bacakan. Oleh Sugeng Waras, adalah luar biasa keberanian Baraskrim Mabes Polri menyatakan ijazah palsu Jokowi identik ijazah asli. Padahal ijazah asli Jokowi belum pernah ditunjukkan sebagai alat bukti atau barang bukti kepada khalayak. Apalagi kewenangan pernyataan itu bukan pada Polri. Bahkan bisa dikategorikan melanggar undang-undang / peraturan hukum Polri dan Mabes Polri harus juga berani koreksi total. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi bangsa Indonesia. Ada apa dengan Polri? Kasus ijazah palsu Jokowi adalah masalah besar karena telah memakan korban Bambang Tri dan Gus Nur yang meringkuk di rumah tahanan ketika Jokowi masih menjabat presiden, kepala negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan rutan lagi, tapi lapas. Karena sudah berkekuatan hukum tetap. Bagi manusia akal sehat pasti berpikir, ada apa dengan Jokowi beserta para begundal, penjilat, pengfans ini, pendukung dan yang tersandranya. Membabi buta, mati-matian ikut nimbrung, membela, menutup-nutupi, bahkan menganggap sepele masalah ini. Tidak bisa, ini masalah besar bagi bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia harus melapangkan jiwa, membusungkan dada dan menegakkan kepala untuk menggeliat dan fokus memandang bahwa bisa jadi kasus ijazah palsu Jokowi merupakan masalah besar dan serius, bukan masalah kecil atau ecek-ecek. Sekaligus merupakan ujian yang harus dituntaskan secara benar, adil, konsekuen dan konsisten terhadap kodrat geografi dan bentuk negara kesatuan yang berdasarkan hukum yang telah diperjuangkan oleh para pendiri negara yang memilih dan menetapkan NKRI sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Hukum sebagai panglima tertinggi dengan negara berdaulat, rakyat merupakan kedaulatan tinggi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seharusnya pemerintah dalam hal ini presiden harus segera mengambil langkah-langkah serius tanpa dibebani pikiran-pikiran lain kecuali demi kepastian hukum yang benar dan adil, menghakimi yang salah dan menghargai yang benar sebagaimana mestinya, tanpa berlarut-larut dengan tetap memandang tidak keberpihakan kepada siapapun dan pihak manapun. Di sisi lain, Jokowi sebagai mantan kepala negara dengan mantap dan penuh kesadaran berpikir jujur,
praktis dan realistis. Negarawan menyudahi kasus ini dengan menunjukkan ijazah aslinya agar cepat dicermati oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan dan menetapkan ijazah asli atau palsu. Karena kasus ini sudah go internasional, biarkan dan buka selebar-lebarnya turut sertanya pihak luar negeri dalam membantu mengklirkan kasus ini dengan senetral-netralnya, sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, seadil-adilnya, dan seterang-terangnya untuk pembelajaran bagi bangsa Indonesia. Itulah hikmah sebenar-benarnya bagi bangsa Indonesia, di mana di tengah-tengah kasus ijazah palsu ini telah memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia untuk belajar melihat mana yang salah dan mana yang benar, sebagai landasan berpikir kita bahwa negara kita bertujuan ke arah peningkatan mencerdaskan bangsa di samping meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Soal siapa yang salah dan siapa yang benar nantinya adalah berdasarkan fakta yang ada. Toh manusia bukan malaikat yang kodratnya tidak lepas dari kesalahan dan kehilapan selama hidupnya. Sekali lagi, tuntasnya kasus ini akan membawa marwah dan martabat bangsa Indonesia apabila diselesaikan secara jujur, benar, adil, transparan, dan tidak keberpihakan, tidak berpihak maksudnya ya. Juga sekali lagi, imbauan saya kepada pemerintah, presiden, janganlah tidak peduli atau acuh, melainkan harus sebaliknya. Cepat tanggap dalam menyikapi kasus ini, karena kasus ini mirip dengan pertarungan antara kepala negara dan rakyatnya yang dulunya mendukung, memilih, mendoakan, membayar pajak dan berharap yang lebih baik. Di samping pertarungan ini akan juga berakibat situasi nasional yang tidak kondusif, sehingga berpikir 3-4 kali bagi negara-negara lain yang akan bekerja sama dan berinvestasi. Kita lebih baik korban yang salah biar menjadi tobat dan menghargai yang benar biar lebih meningkatkan kebaikannya. Salah atau benar bukan menjadi tujuan utama bagi kita, tapi pembelajaran yang sangat berharga atau akan menopang kita menuju masa depan Indonesia lebih baik, bersatu, berdaulat, makmur, dan berkeadilan. Allahu Akbar, Merdeka, Bandung, 31 Mei 2025. Pak Sugeng? 1000% betul. Oke. Ya. Sehat Pak Sugeng, lagi ngapain nih Pak? Lagi sama-sama istri. Oh, luar biasa ya. Lagi santai lah. Jadi lagi santai di Bandung nih Pak ya? Ya betul. Silakan, apa yang mendasari Pak Sugeng ya menulis itu? Saya tidak panggil Pak Sugeng, saya panggil Kolonel saja, lebih enak rasanya ya. Apa yang mendasari Kolonel menuliskan itu bahwa ini bukan masalah sepele, tapi ini masalah besar? Silakan, Kolonel. Terima kasih, Pak Harun, Pak Repli. Ya. Jadi saya rasa saya berpikir tidak berlebihan. Setelah melihat polemik atau mekanisme yang berkembang sampai hari ini, bahkan kalau kita telusuri bisa mulai waktu Jokowi masih presiden. Dan saya melihat dari 3 segi. Yang pertama, dari pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, dari orang yang terlibat. Dalam ini saya maknakan aja seluruh rakyat Indonesia. Sehingga saya memaknakan pertarungan ini adalah pertarungan antara kepala negara dengan rakyatnya. Di sisi lain, bahwa tidak bisa disembunyikan, kasus ini sudah diikuti dengan seksama oleh para negara-negara lain. Makanya saya katakan sudah go internasional. Nah, melihat situasi ini, apalagi terakhir penjelasan dari Barreskrim Mabes Polri terkait dengan pernyataannya yang identik dengan asli, itu pasti menimbulkan pertanyaan besar bagi saya, khususnya termasuk rakyat Indonesia umumnya. Karena apa? Yang pertama, kalau dilihat dari segi hukum itu bukan wewenangnya. Kemudian kalau toh dia memberanikan diri juga prosedurnya kelewatan, nggak sesuai dengan aturan hukum. Karena itu bukan wewenangnya Mabes Polri. Nanti saat kalau di peradilan, itu pengertian saya. Ya maaf, saya bukan orang hukum, tapi itu yang pengertian saya. Sehingga untuk mempercepat atau mempertegas penyelesaian proses ini, saya menyoroti
Ya pemerintah jangan seperti sekarang lah, jangan seperti sekarang. Jokowi juga jangan seperti sekarang, sebaliknya Roy Suryo CS sebagai perwakilan dari rakyat juga harus tidak perlu kendor, harus tegas, karena kita menginginkan bangsa Indonesia itu lebih maju, lebih cerdas, lebih sejahtera itu. Ya, tapi persoalannya Pak Sugeng ya, Kolonel ya, kita bisa menyelesaikan masalah ini kalau kedua pihak itu jujur atau kedua belah pihak punya niat baik, kedua belah pihak tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi sepanjang pengetahuan Kolonel, apakah kedua belah pihak ini benar-benar jujur, benar-benar terbuka, atau sesungguhnya ada pihak yang ingin menutup-nutupi? Maaf, kalau saya katakan untuk menunggu kejujuran dari kedua belah pihak seperti mengharapkan tegaknya benang basah. Itu. Karena sudah berkali-kali pengalaman itulah yang ditunjukkan oleh Jokowi. Misalnya tentang mobil SMK atau itu yang katanya sudah 6.000 bahkan lebih yang sudah pesan. Termasuk lain-lain, termasuk pemberian alat-alat pertanian ke daerah Jawa Timur waktu itu. Itu tidak pernah. Jadi kebohongan-kebohongan itu menunjukkan menjadi salah satu ciri bahwa itu. Jadi kan susah. Tetapi kalau dari pihak Roy Suryo DKK, saya meyakini akan bisa jujur karena apa yang disampaikan itu betul-betul berdasarkan fakta dan harapan rakyat. Kalau dia tidak jujur kan celaka nantinya, begitu. Oke, pengertiannya adalah kalau dihitung dari soal kepentingan Roy Suryo hanyalah kepentingan yang mewakili kepentingan masyarakat semua, begitu Kolonel ya? Betul. Jadi kalau kita berhadapan-hadapan Jokowi atau para pendukung penjilat begundal-begundalnya ini mewakili pribadi Jokowi. Sedangkan Roy Suryo CS mewakili pemikiran atau pandangan rakyat. Katakanlah mewakili rakyat seluruh Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya adalah kan tidak akan pernah selesai kalau ada pihak yang memang tidak mau terbuka. Let's say gini, yang diharapkan Pak Jokowi mau membuka ijazahnya, konferensi pers kayak, lalu membiarkan orang seperti Roy Suryo, Rismond melakukan penelitian terhadap ijazahnya. Tapi kan sepertinya nggak akan pernah terjadi yang seperti itu. Lalu what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Jadi saya menghargai dengan niat atau mungkin barangkali sudah dari Roy Suryo DKK untuk mengadukan ini atau melaporkan ini ke luar negeri. Dalam ini pihak-pihak yang berwenang. Tentang Progresif misalnya ke Jepang atau ke Belanda. Kemudian lain-lain lagi ke Amerika. Itu saya menghargai karena pada dasarnya sudah tertulis dalam pembukaan UUD 45 kita itu. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan berkeadilan. Jadi yang merasa dimanusiakan, diadilkan itu bukan hanya orang Indonesia tetapi seluruh dunia. Makanya kita akan mencoba kalau di dalam negeri tidak mencerminkan keadilan, nah kita akan minta menghimbau dari luar negeri yang kita harus akui lebih banyak pengalaman, lebih banyak yang ditangani sehingga bisa memecahkan solusi kita yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ya, persoalannya adalah terkait dengan ijazah Jokowi. Kan Pak Jokowi sudah ngekip ijazah itu dan tidak boleh diperlihatkan. Kecuali katanya kalau atas perintah hakim. Padahal kita pahami bahwa at the same time itu ada operasi agar tidak terjadi yang namanya pengadilan yang akan membuka kotak Pandora ya, menguji keaslian ijazah ini. Jadi apa yang harus dilakukan kalau
Apa bisa memaksa Pak Jokowi atau memaksa Indonesia kooperatif sementara Bareskrim sendiri sudah mengatakan ijazah itu asli, Kolonel? Kalau kita lihat dari etika hukum ya, yang adil, transparan, benar, kemudian yang berkesinambungan, berkelanjutan, maka sangat penting saat masalah ini ada di dasar. Nah, dasarnya di sini adalah kan tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan dilakukan oleh Polri, di mana tujuannya untuk memperoleh penjelasan atau keterangan terkait satu peristiwa dengan peristiwa lain yang dihubungkan sehingga menjadi utuh. Nah, itu menjadi gambaran peristiwa. Setelah itu baru ada tahap untuk memanggil orang-orangnya yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, sementara kita melihat itu tidak dilakukan. Bahkan Jokowi yang membawa surat asli katanya ini. Tetapi menurut Mabes Polri itu kan hanya fotokopi yang dilegalisir. Nah, ini yang tidak menunjukkan keaslian. Dan lagi pada waktu proses selanjutnya Mabes Polri tidak mengadakan gelar perkara sehingga pihak-pihak yang relevan untuk mengetahui masalah ini tidak bisa membuktikan atau bisa melihat ijazah asli. Padahal kalau ada ijazah asli itu melengkapkan kelengkapan dari P21-nya polisi, sehingga tidak bolak-balik dari pengadilan itu minta lagi. Saya rasa itu. Ya, sekali lagi kita tidak punya mekanisme untuk memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Sementara peluang besar oleh Bareskrim Mabes Polri dilewatkan begitu saja ketika press conference. Yang ditunjukkan cuma fotokopinya, kan begitu. Dan itu dikatakan ijazah asli itu yang fotokopi itu. Padahal orang semua tahu harusnya ya ijazah asli ya yang asli yang ditunjukkan. Bukan ditunjukkan melalui media screen, tetapi betul-betul barang bukti itu diletakkan, ya kan, dibuka dan kemudian suruh wartawan motretnya. Tapi kan tidak terjadi. Jadi apakah perlu misalnya seorang presiden Prabowo seperti yang ditulis oleh Pak Kolonel turun tangan, jangan biarkan kemudian rakyat terus cekcok bertanya mengenai keaslian ijazah Jokowi. Walaupun sudah ada keterangan Bareskrim, nggak ada yang percaya. Bahkan polling saya mengatakan percaya Bareskrim atau Roy Suryo, itu yang percaya Bareskrim cuma 9%, percaya Roy Suryo 91%. Dari lebih dari 100.000 orang yang mengisi polling, bagaimana itu? Jadi dari dasar itulah yang membuat saya membuat tulisan itu, karena sulit untuk dikatakan netral dari pengalaman yang lalu hingga bukti-bukti terakhir. Ya contohnya gitu aja. Pada awal Roy Suryo DKK itu melapor tidak ada respon, tapi begitu Jokowi 30 April 2025 lapor, langsung direspon secepat kilat. Ya, saya koreksi Pak Kolonel, yang melapor itu bukan Roy Suryo tetapi TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana. Jadi Roy Suryo sebenarnya nggak kenal dengan TPUA, tidak main bareng. Kebetulan saja isunya sama gitu. Silakan. Iya, betul, Kolonel. betul. Ya. Ya, jadi berdasarkan itu, meskipun suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, nampak ada kesan bahwa ada keberpihakan antara Polri dengan Jokowi. Ya dari langkah-langkah itu, apalagi berani dengan hebatnya menyatakan identik dengan keaslian. Loh, ini kan sama saja blunder. Apa yang diucapkan itu sebenarnya katakanlah mengatakan saya itu bodoh, itu aja. Karena kan bukan wewenangnya dan tidak pantas untuk disampaikan. Seandainya itu tidak sampaikan, barangkali Polri lebih bagus. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari pemerintah.
Kita lihat sendiri pada waktu Prabowo melihat ada pengusutan ijazah Jokowi, dia mengatakan nanti jangan-jangan saya ditanya juga. Nah, ucapin ini kan kurang profesional. Saya sebagai mantan TNI dan sekarang purnawirawan juga merasakan kok apa yang diucapkan itu tidak profesional. Malah ngenyek kesannya ya. Jadi seharusnya mengikuti, mendukung, bahkan membantu kalau memang sekiranya itu lambat seperti sekarang ini. Sekarang kan nyata-nyata lambat. Polisi mau minta ijazah Jokowi aja nggak mau. Jadi kelihatan ketidakmauannya, ketakutannya, ketundukannya itu menjadi, kalau dalam istilah hukum, jadi berpihak. Karena di dalam hukum tidak ada karena kita teman, karena kita baik, karena kita, tidak ada. Yang adanya salah benar. Sekarang ini Pak Kolonel ya, ada kecenderungan polisi, penegak hukum ini dan juga mereka pendukung Jokowi ini menakut-nakuti mereka yang tidak setuju dengan Bareskrim Mabes Polri yang tetap mengatakan ijazah palsu akan diproses, kan begitu, akan dilaporkan. Jadi terkesan kok negara kita makin lama makin otoriter kesannya ya. Orang bertanya, yang ditanya ini kan bukan tukang bakso atau tukang siomay ijazahnya, tetapi mantan presiden dan sudah ditanya sejak menjadi presiden. Bahkan kalau Bambang Tri dulu sejak tahun 2018 kalau tidak salah sudah mempertanyakannya. Silakan. Ya, disitulah yang kelihatan sebenarnya orang itu kalau berkata salah atau berkata bodoh itu nggak terasa kok, nggak menyadari. Tapi ini adalah suatu perkataan yang benar, yang salah, bukan yang benar ya, yang salah. Seperti kalau kita amati apa-apa yang dilemparkan oleh polisi, itu menurut saya kok menyelinapkan atau menyelundupkan pasal-pasal ITE yang intinya menakut-nakuti, mengancam, bahkan memenjarakan kepada seseorang yang berkata tidak sesuai pemikiran Polri. Nah, ini yang salah besar. Sebagai penegak hukum, sebenarnya tanggung jawab keamanan dalam negeri, khususnya keamanan dan ketertiban masyarakat itu pada polisi. Nah, kalau polisi menyampaikan itu kan berarti tidak mencerminkan, menciptakan Kamtipmas. Itu salah besar, ini yang nggak disadari. Dan kelemahan polisi kita ya barangkali pada umumnya ya. Kalau sudah merasa menjadi anggota Serse, anggota Intel itu merasa jadi malaikat. Seolah-olah manusia lainnya itu dianggap sepele dan harus dimenangkan dia. Itu salahnya. Sehingga hukum tidak berjalan sesuai rencana. Apalagi melihat Jokowi. Kan pernah kita melihat peristiwa pemasangan foto Jokowi padahal sudah lengser waktu masih dipasang di Polres Jawa Tengah. Itu kan lucu. Apa kaitannya? Apa relevansinya foto besar Jokowi dipasang? Sehingga setelah diingatkan baru diturunkan. Jadi anggar prosedur hukum. Ingat peristiwa yang terakhir waktu di Tangerang, Banten. Ya. Waktu penangkapan si Charlie Chandra. Ya. Itu kan luar biasa. Pada pemanggilan pertama sudah, pemanggilan 2 belum, tapi dia sudah mendesak, menangkap dengan paksa. Dengan memarkir mobil-mobilnya, dengan memblokade keluarga Charlie Chandra yang mau pesan akan ada nggak bisa nyampe. Belum lagi kemanusiaan tentang orang tuanya Charlie yang sakit. Nah, itu contoh-contoh yang arogan. Sehingga yang itu sebenarnya melanggar hukum. Saya nggak tahu apakah Kapolri ini tahu nggak. Kalau tahu mestinya dipecat orang itu. Kalau perlu kita jangan tanya ke Bareskrim kayaknya. Tanya orangnya siapa, kombes siapa, atau brigjen siapa. Jadi ketahuan orangnya. Oke. Itu saya rasa. Pak Kolonel, mungkin closing statement untuk
untuk malam ini. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, tetapi tentu selesai dengan yang benar, bukan diselesaikan ditutup-tutupi. Silakan. Statement saya, seandainya Jokowi tetap tidak menunjukkan ijazah asli, dan ternyata ijazah asli itu setelah ditunjukkan masih meragukan, biarkan selebar-lebarnya, seluas-luasnya bantuan dari teman-teman kita luar negeri untuk membantu masalah ini. Karena saya yakin kenetralan, kebenaran, keadilan, ketransparanan itu akan tercermin di situ. Jadi pemerintah, Prabowo harus merubah cara-caranya. Sekarang seorang acuh, sekarang seorang tidak mau tahu. Itu tidak betul. Yang betul, Prabowo harus peduli bahwa ini masalah di negaranya. Masalah antara mantan kepala negara dengan rakyatnya. Dimana kalau ini belum selesai akan berlanjutan kacau di dalam negerinya. Dan kalau sudah negeri kacau begini, orang yang mau bersahabat, orang yang mau berteman, orang yang mau bekerja sama, pasti berpikir 3 kali lebih untuk masuk Indonesia. Jadi kesimpulannya, marilah kita bukan bangsa Indonesia, tetapi termasuk pemerintah untuk mencapai mengiringi tujuan negara. Karena pemerintah itu berulang kali saya katakan, pemerintah itu sebenarnya terdiri dari negara itu dari pemerintah, rakyat, wilayah, dan negara lain. Ingat itu, jadi rakyat itu bukan barang kecil. Kira-kira itu. Sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo untuk peka dan peduli cepat menyelesaikan masalah ini agar Indonesia terang benderang dan investasi bisa lancar. Demikian Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Kolonel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, tadi dengan Sugeng Waras ya. Beliau ini semangat, tempurnya tinggi. Jadi memang kita berharap orang-orang yang kalau ngomong tidak ada tedeng aling-aling dan tidak ada lagi yang dia pertaruhkan atau dia kejar kecuali kebaikan bangsa dan negara. Karena usianya pun sudah 70-an tahun ya. Walaupun kemudian kita akan bilang loh, Prabowo 70-an tahun juga masih menginginkan macam-macam, ya itu bedalah nasibnya ya. Kalau Sugeng Waras saya kira mudah-mudahan tidak begitu karena usianya lumayan sudah. Oke, kalau jenderalnya Sunarko yang ngomong apa adanya. Satu Sugeng Waras, satu Sunarko. Cuma Sugeng Waras termasuk orang yang rajin menulis ya. Seorang kolonel ya. Tentu background pendidikannya bukan akademisi kayak saya misalnya. Tetapi luar biasa ketika dia menulis dengan semangat. Apalagi kalau dia orasi dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya, terlepas dari apapun ya, dan Sugeng Waras ini memang sempat mengalami insiden ya, ketika dia dicidrai oleh seseorang. Mudah-mudahan segala sesuatunya berkembang atau tumbuh dengan baik ya di lingkungan para purnawirawan, para mantan-mantan polisi untuk mengingatkan junior-juniornya agar ketika memegang sesuatu atau memegang kekuasaan itu tidak abuse of power. Karena kalau sudah pensiun dan baru sadar, itu sayang. Yang paling bagus itu adalah ketika berkuasa tidak abuse of power. Kita membutuhkan Polri yang jujur, tentara yang jujur, yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Tapi negara juga harus mensejahterakan mereka. Bukan orang-orang yang kemaruk dengan jabatannya, ngambil sana, ngambil sini dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Oke, coba kita bacakan sedikit komentar Sobat Era sekalian. Kalau 1-2 lah ya. Coba kita lihat.
Nah itu ucapan seorang presiden kah, malah ngenyek suara rakyatnya sendiri. Ya kenapa ya, bilang takut tunjukkan ijazahnya karena memang palsu, wakakak ya. Kemudian apalagi nih, apa nih wakakak ini kita buang aja. Oke, jadi saya mau terima kritik tapi bukan terima ejekan ya, karena nggak bagus lah ejek-ejek gitu ya, apalagi sama persis banyak banget nih dia spam di sini ya, luar biasa. Nih Muhammad Yahdi, Pak Prabowo harus mampu jadi presiden yang berkuasa sepenuhnya dan juga harus mampu membuktikan bahwa matahari kembar itu tidak ada, tegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Kemudian apalagi ya, Yuli Prastyo, seharusnya yang bisa menyelesaikan adalah UGM, harus mau menggelar semua dokumen semasa Jokowi kuliah sampai akhir, yang patut dipertanyakan kenapa UGM tidak berani. Ya, jadi UGM tidak hanya mengatakan saya yakin ijazah Jokowi asli, nggak bisa, bukan soal keyakinan. Harusnya ini betul-betul gelar dokumen, bukan gelar perkara. Nih dokumennya satu-satu, tunjukkan satu-satu. Dan kemudian Jokowi adalah alumnus S1 kehutanan. Siapa tahu ternyata cuma sarjana muda sebagaimana disinyalemen oleh Rismon Siahaan ya. Oke. Kemudian bikin poster serentak foto Pak Roy sedang tertawa ke seluruh pelosok itu cukup untuk meruntuhkan mental para pembohong. Undang YouTuber Nusantara Vicky Himpong, dia suka nyenggol Bang Refli terus, pengen tahu otaknya, dan kalau diundang gelagapan enggak? Oh enggak ngerti saya. Saya kenapa ya? Saya tidak terlalu berpikir orang yang mau mengkritik saya silahkan saja. Cuma tidak saya dengarkan, biarin aja. Kalau misalnya sobat era sekalian percaya dengan dia ya silahkan. Kalau tidak percaya alhamdulillah. Jadi saya konsentrasi saja kepada apa yang saya pikirkan. Toh saya tidak sedang lagi kampanye untuk menjadi sesuatu kan. Karena tidak perlu saya terlihat baik atau tidak. Yang jelas saya menyampaikan perspektif saya. Kalau ada orang lain yang nyenggol-nyenggol biarkan aja. Bung Era sebenarnya kalau ijazah kita asli pasti berani menunjukkan ijazahnya, tapi karena diragukan maka nggak berani menunjukkannya. Ya itulah pepatah lama, berani karena benar, takut karena salah. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.